Nah, kalau yang ini lebih, lalu bagaimana caranya sekarang? Ya kan ini keruwetannya nih, dengan kondisi tadi ya. Kondisi culture-nya begini. Nah, ini saya ajarin tekniknya, Pak. Jadi, sebenarnya kita harus mengacu kepada Renstra. Renstra itu menjadi panglima dari program kita sebenarnya. Aslinya begitu ya. Karena Renstra itu dibuat juga nggak main-main, Pak. Melibatkan stakeholder. Shareholder ikut, melibatkan top manajemen, melibat segala macam tuh. Ya. Nah, dari situ yang kadang-kadang lemah itu menurunkan Renstra. Jadi Renstra itu masih di langit, Pak. Di langit-langit, Pak. Susah. Bacanya juga bingung. Harus diturunkan ke dalam dua, blueprint dan roadmap. Ini ada pelajarannya juga tuh, bagaimana nyusun blueprint sih. Blueprint organisasi, blueprint kepala divisi, blueprint departemen sampai ke bawah. Lalu roadmap. Roadmap itu mau berapa tahun nih targetnya. Kalau banyak perusahaan tuh punya ide bagus, punya rencana, tapi nggak jelas targetnya. Roadmap tuh nanti. Jadi pegangannya gampang tuh. Atas sampai ke bawah. Dua ini ngelihatnya setiap ada project. Yuk kita diskusi yuk. Apa? Digital segala macam. Nanti di roadmap ada nggak ya? Oh nanti tahun kedua. Jangan sekarang dulu. Ya nggak? Jangan dipaksain, Pak. Momentumnya salah. Akhirnya banyak ide kita yang di skip. Karena ya nggak cocok sama roadmapnya kemana. Gitu misalnya gitu ya. Lalu dari situ nanti hari kita harus punya namanya langkah strategi. Nah, ini ada 3 penting ya. Yang satu adalah perencanaan. Ini harus menempatkan orang-orang pemikir di sini. Ya, saya pernah asesmen di satu BUMN juga sama Pak. Pak, kita membuat orang planner yang jago tuh gimana sih profilingnya? Saya jelasin ya. IQ-nya harus begini, cara corak berpikir ini. Akhirnya dapetin lah orang-orang yang memang mikir terus Pak. Mikir tuh doyan. Karena ada orang yang mikir itu beban. Ini mikir tuh doyan. Saya lihat beberapa nih, kalau saya nggak nunjuk orang ya, tapi saya lihat beberapa di sini ada yang mikir tuh doyan ada. Harus jadi center nanti nih. Oh ini orang-orang planner nih, jago-jago nih. Ada kelihatan tuh ya. Itu planner. Kebijakan, SOP, kerangka kerja. Jadi turunin dari roadmap, blueprint itu bener clear. Dia jago tuh, paling seneng rumus tuh ya. Saya dulu menemukan satu orang tuh, wah saya kalau sebut nama deh, jangan deh. Ada tuh. Waktu di assessment kemarin, saya bilang, Pak, saya tuh kadang-kadang malam bangun jam 2. Terpikir, saya tulis. Wah, ada ya Pak, begitu ya. Ini pemikir benar. Kalau orang yang banyak tidur, jangan jadi planner Pak, susah. Oh, jangan tidur, banyak mikir. Nah ini cari di sini. Lalu ada orang eksekutor. Nah ini yang departemen itu sebenarnya eksekutor dari kebijakan. Ini harus orang kuat juga. Orang yang mampu bereaksi, bergerak. Biasanya kalau asesmennya beda. Ini asesmennya lebih banyak di ranah intelektual. Ini asesmennya lebih lengkap. Intelektual, kemampuan, skill, dan lain sebagainya di sini. Next terakhir, POT. Yang namanya HR, finansial, GA itu sudahlah. Terima nasib, saya memang bagian supporting. Tidak pernah punya panggung. Tapi tugas saya support, service, departemen yang core tadi, eksekutor tadi habis-habisan. Cari orang yang servisnya tinggi di sini. Jangan salah loh Pak, orang cari panggung di sini, stres. Kok gue nggak di film ya diomelin terus, dimaki terus, disalahin terus. Ya memang Bapak namanya support itu kan kayak keset. Kalau bagus tidak dapat prestasi, kalau jelek dimaki-maki. Saya HRD akhirnya realistis Pak. Dulu saya masuk di HRD bercita-cita wah bisa populer. Enggak Pak, stres saya. Public enemy number 1. Dan bertahun-tahun kemudian saya realistis, oh ya sudah saya memang keset, tugas saya support. Nggak dipuji orang masa bodoh, yang penting semua orang fit, semua orang sehat, semua orang realistis. Nah yang bagian-bagian ini, finance apa finance? Sama juga ya, sering kesel ya. Kita udah ngikutin SOP, diomelin juga sama operation. Nggak ngerti atau operation? Nggak ngerti Bu, memang nggak ngerti operation tuh. Dia pengennya cepet-cepet terus, tapi ibu kan jaga uang. Biarin aja Bu, dimusuhin juga, basa bodoh. Mana prosedur dulu, mana kas dulu, mana datanya dulu. Enggak, sorry nggak ada uang. Gitu aja Bu, memang itu tugas ibu. Kalau nggak gitu malah masalah. Makanya operation harus ngasih data tuh yang benar, jangan sepatang, sepotong. Ini kan juga pusing. Gitu ibaratnya. SPI, public enemy number 1 Pak ya. Apapun yang Bapak lakukan, tidak akan membuat orang happy Pak, membuat orang stres. Bapak datang kemana, aduh sini lagi, aduh ini lagi, aduh ketahuan apa lagi nih, pusing gua. Terima saja Pak udah, terimalah. Saya supporting, tugas saya menjaga perusahaan tetap sehat,
Konsekuensinya ya banyak orang nggak suka. Ya sudah, nothing tulus. Kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Titik, tempel di dada kita sebagai orang support. Pak. Saya orang support soalnya bukan orang core, Pak. Jadi tahu betul, Pak. Ya terserahlah. Sebagian setuju, nggak setuju, masa bodoh. Yang penting saya udah membuat suatu kebijakan yang terbaik buat semua orang. Titik. Jadi happy kita. 3 kunci ini. Nah, seharusnya Pak, dari semua 3 fungsi ini kita berkolaborasi. Makanya 2 tadi harus kombinasi. Kolaborasi saya nggak setuju hanya kerjasama toh Pak. Harus ada kompetisi. Makanya performance management itu harus benar-benar dilaksanakan. Sekarang siapa sih yang mau? Gua kerja capek dapatnya sama. Itu kerja enak-enakan dapatnya sama. Nggak ada yang mau, Pak. Masa di kantor saya terapkan sama, target bonus itu setiap bulan. Jadi yang kerja mati-matian, apresiasi penghargaannya cocok buat dia. Yang malas-malasan atau yang lambat kerjanya, sorry, bisa sampai nggak dapat. Dan nggak ada yang marah. Iya Pak, saya perbaiki bulan ini Pak, memang saya kurang cepat dan lain sebagainya. Dia fair. Dan kita juga fair. Teknik kerja itu ada 3. Kita harus paham ini ya. Ada yang tim ad hoc, task force, ya kan, dari semua bidang, gitu kan. Ini harus ada tekniknya, Pak. Harus ada panduannya bagaimana sih membuat satu tim, nyelesain masalah, punya project, bubar lagi masuk ke tim berikutnya. Itu banyak juga masalah tuh kalau kita nggak benar-benar ini punya seninya di sini ya. Lalu departemen responsibilities, ya ini masing-masing fungsi departemen, ya. Operation dan sebagainya fungsinya di sini. Dan yang terakhir yang masih lemah itu adalah kompetensi expert. Cari orang-orang terbaik dengan style gayanya masing-masing untuk menyelesaikan satu. Kalau Bapak lihat film CIA, kalau nyari agen lapangan yang kayak si Tom Cruise-nya itu, cari satu, syaratnya apa? Tidak punya keluarga. Betul nggak? Masa, mah, Bu, saya di sini ya, mau nembak orang nih. Mana ada agen rahasia begitu? Hah? Iya, kalau hilang pun nggak dicariin. Kemana ya suami saya? Nggak ada tuh Pak. Hilang ya hilang. Hah? Oh beda itu mah. itu kan agen yang sudah bertobat itu. Ini yang masih benar-benar agen lapangan yang ganas gitu ya. Waduh, gitu ya. Atau misalnya istrinya meninggal. Ya. Kemarin saya baru nonton satu bagus tuh Pak. Jadi dia tuh kan pencuri, ya. Ditanya. Dilihat profilnya, nggak punya keluarga, tinggal hidup sendiri, loner, pemberontak dan sebagainya. Bagus tuh film tuh, nonton tuh. Saya lupa filmnya, nanti saya kasih tahu ya. Tonton tuh Pak, supaya kita tahu gimana memprofiling orang sebenarnya. Ya sampai akhirnya, kamu mau nggak jadi agen CIA? Oh nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau kamu nggak saya keluarin dari penjara. 10 tahun lah ke penjara. Kalau mau ikut saya. Scene-nya berubah. Jadi 10 tahun kemudian, hebat. Bisa nembak dari jarak jauh, segala macem. Hah? Dilatih tuh ya. Artinya apa? Mencari profiling ini sekarang jadi hal penting. Talent management, talent people. Tahu nggak film itu? Ya. Hah? Bukan, beda lagi. Nah ini, perusahaan harus mulai cari ini. Karena saya akan gini ya. Ada cara karakteristik orang yang seringkali unik ya. Atau film ini yang dia itu autis. Akuntan. Tonton film akuntan. Pak, Bapak ini kadang-kadang perlu nonton film yang berbobot ya. Jangan jabang bayi. Wah, gitu. Tontonan jabang bayi manfaatnya nggak ada, yang ada stres gitu ya. Akuntan. Akuntan tuh di dunia nyata ada, Pak. Orang yang autis, dia punya satu autis yang parah gitu ya. Dia kalau nggak menuntaskan sesuatu, dia stres. Jadi ada puzzle zaman masa kecil tuh hilang satu. Stres Pak. Rupanya itu terbawa dia jadi akuntannya mafia ya. Mafia. Jadi waktu dia diminta oleh satu farmasi untuk ngitung keuangan, tiba-tiba ada masalah keluarga, ada masalah di perusahaan. Sudah stop ya. Belum tuntas. Nah mulai autisnya muncul nih. Dia selidiki, kenapa kok pekerjaan saya nggak tuntas ya? Wah, sisanya supaya nggak spoiler, tonton di Netflix. Bagus tuh. Ini. Gitu kira-kira. Ya. Nah, oleh sebab itu, yuk kita belajar satu dulu, yang simpel yang mau saya ajarin ya.
bagaimana sih kita harusnya berkoordinasi. Karena kalau enggak, yang ada cuma konflik, perdebatan, konflik, cari perbedaan, akhirnya sayang gitu ya. Potensi yang ada ini enggak disatukan oleh satu pola. Kita masuk ke six thinking head. Pernah dengar? Jadi six thinking head itu buatan satu orang ahli berpikir, namanya Edward de Bono. Buku-bukunya tentang berpikir lateral, berpikir, wah segala macam tentang berpikir. Ini mau jago tuh. Ya, bagaimana ngolah cara pikir itu supaya bisa menghasilkan. Six thinking head itu adalah cara berpikir yang ada di kita masing-masing. Ya. Jadi bukan berarti satu orang itu mewakili satu topi, enggak. Kadang-kadang ada orang yang topinya dua, topi berpikir ya. Ada yang warna ini dan warna ini. Ada yang mungkin tiga juga ada. Ya. Tapi ada juga yang satu. Di sini ada topi warna putih, mewakili cara berpikir putih gitu ya. Topi merah, topi kuning, topi hijau, topi hitam, dan topi biru. Nah, kita lihat nih. Topi putih itu apa sih? Nah, topi putih ya. Topi putih itu orang yang berpikirnya objektif, Pak. AABB. Wah, tidak dipengaruhi oleh emosi. Fakta, data, gitu kan ya. Udah ditanya fakta, nggak ada lagi. Menurut saya, Pak, mungkin kayaknya, moga-moga ada tuh, Pak. Pak, berdasar informasi dari lembaran halaman sekian, ada data, gitu ngomongnya begitu tuh. Ini topi putih. Ada nggak begitu? Ada. Ada Pak orang yang fakta kalau ngomong tuh clear, enak gitu kan ya, nggak ada emosi. Lalu ada lagi tipe topi merah. Ini topi yang selalu kalau kita lagi kumpul meeting gitu, ini harus nih, ini penting nih, ini urgent. Jadi tahu urgentnya di mana, momentumnya pas. Oh ini biasanya ngejar-ngejar nih, tukang ngejar-ngejar nih. Ayo kapan lagi meeting, ini penting ini. Wah ini biasanya topi merah nih. Ya. Lalu ada yang disebut topi kuning. Topi kuning itu yang optimis, selalu optimis. Nah, kalau saya kadang-kadang ngerekrut asesor ya, untuk ikut ya. Ada banyak orang asesor yang gagal. Kenapa coba? Berpikirnya nggak bisa objektif, berpikirnya selalu positif. Jadi setiap orang yang dia tes, ini bagus Pak, yang ini bagus juga Pak, yang ini bagus juga. Lo gimana sih? Nggak boleh. Asesor itu harus clear, hitam putih, bagus-bagus, jelek-jelek, gitu ya. Jadi itu tip mana? Topi kuning tadi ya. Terus ada topi hitam. Ini orang yang selalu negatif thinking. Melihat orang tuh negatif aja. Jangan-jangan begitu loh. Hati-hati loh. Awas loh ya sama orang ini. Hati-hati datanya loh. Ada main gitu nggak? Bukan dari job ya, tapi dari cara pikirnya memang. Ada orang SPI yang positif nggak ada nggak? Ada Pak. Ada yang gitu ada loh. Saya pernah ketemu. Loh Bapak kok positif? Iya Pak, kasihan lah. Gimana sih? Ada, yang nggak salah juga gitu. Lalu ada tipe topi hijau. Topi hijau ini kreatif, nyeleneh, ide-idenya vulgar, kesana kemari, berpikirnya cepat gitu ya. Nah ini modelnya begini. Lalu ada tipe topi biru. Ya, topi biru itu terorganize, sistematika berpikir, ngaturnya gimana, strukturnya gimana. Kalau buat laporan, latar belakang, isi segala macam lengkap, kesimpulan, rekomendasinya lengkap. Tapi ada nggak orang yang nggak bisa begini? Ada Pak, aut-autan. Buat satu tulisan tuh aut-autan, latar belakang di tengah, rekomendasi di atas. Ada yang begitu. Nah kalau ini, nah topi hijau begitu Pak, aut-autan. Kalau ini nggak terstruktur, ini orang perfeksionis nih biasanya, rapi, terstruktur, perfeksionis.